Selamat sore, apa kabar semuanya? Baik. Baiklah, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Johanna Tania Kristina Natalita Kalau. Iya, emang panjang sekali namanya. Saya biasa dipanggil Tania atau di kampus biasa disebut Jo. Jadi saya punya dua nama dari keluarga dan orang-orang terdekat Tania dan dari teman-teman kampus Jo. Saya anak satu-satunya dari seorang pasang suami istri ya, cuman satu pasang suami istri, ayah dan ibu. Ayah saya orang Manado dan ibu saya orang pejabat alias peranakan Jawa Batak. Jadi di dalam darah saya mengalir 3 suku besar Indonesia, Jawa, Batak, dan Sulawesi Utara. Itulah perkenalan diri saya. Untuk yang dasar, saya dibesarkan dari keluarga yang sangat mencintai saya dan hangat. Sebenarnya ini ada hubungannya dengan nama. Nama saya kan panjang banget. Nama saya tuh Johanna Tania Kristina Natalita Kalau. Ada 4 nama orang. Dan itu menggambarkan betapa besarnya harapan orang tua kepada saya. Dan karena besarnya harapannya itu, mereka tahu tanggung jawab sebagai orang tua. Kalau mau harapan besar ya kita juga harus ngelakuin sesuatu untuk anak. Dan saya bersyukur orang tua saya tahu tanggung jawabnya mereka membesarkan saya dengan kasih, disiplin, dan kehangatan yang menumbuhkan saya menjadi pribadi yang hangat, yang selalu mengasihi gitu, ingin mengasihi orang. Pada saat saya beranjak dewasa, saya baru menyadari betapa dunia ini tuh dunia yang dingin, masih banyak orang yang gak ngerasain kasih yang seperti yang saya rasakan. Saya merasa beruntung dan bersyukur sekali. Karena saya udah tahu hal itu, saya mulai melakukan banyak kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini secara tidak langsung ternyata telah ditumbuhkan oleh orang tua. Dari sejak kecil saya ngikutin charity, dalam berpartisipasi ikut bermain drama, dance, segala macam untuk charity. Lalu pada saat saya 17 tahun ke atas, saya mulai minta izin ke orang tua saya untuk pergi dengan beberapa grup untuk keluar kota, untuk melakukan aksi sosial, di mana saya menyalurkan kasih saya akan manusia, kasih saya akan orang-orang. Saya pergi ke berbagai kota di Indonesia waktu saya masih SMA, dan pulau-pulau terkecil, pulau-pulau di luar di Indonesia, pulau-pulau terluar di Indonesia. Ya, itu terus bertumbuh bersama saya ketika saya masuk kuliah. Dan pada saat masuk kuliah kemarin, pada saat libur semester 2 untuk semester 3, saya diberi kesempatan untuk pergi ke Mozambik, Afrika. Waktu tawaran itu datang, saya merasa, wow, ini istimewa sekali. Sangat-sangat istimewa. Karena dari sekian banyak tim yang ada, saya satu-satunya orang Indonesia. Saya merasa sangat beruntung saat itu. Dan belum lagi ada orang ngomong kayak gini ke saya. Ada orang ngomong kayak gini, "Tan, kok lu mau sih pergi ke luar sedangkan bangsa lu sendiri aja belum benar?" Maksudnya dalam hati saya kayak mungkin, iya, ngapain pergi keluar, buang-buang uang, tapi bangsa sendiri kayak gitu jadi batu sandungan gak sih? Ternyata setelah saya pikir-pikir, coba aja. Saya juga pingin mengasihi kasih saya juga nyampe ke bangsa-bangsa. Jadi akhirnya saya berketetapan hati untuk tetap pergi. Dan ternyata itu keputusan yang tidak akan pernah saya sesali. Karena banyak banget pelajaran-pelajaran penting dan berharga yang saya pelajari di situ. Pada saat saya di Afrika, sudah pergi ke sana, saya tinggal di Children's Center, di tempat penampungan anak-anak tanpa orang tua, tanpa rumah. Di situ hari pertama kami sebagai tim untuk bersosialisasi bersama-sama, dan betapa terkejutnya saya tidak tahu bahasa mereka, mereka juga tidak tahu bahasa saya. Tapi herannya kekuatan kasih itu ya, mereka tuh bisa senyum, mereka bisa ramah, sampai yang saya kaget. Sebelum berangkat tuh kan udah ada sebelum berangkat kan sudah ada
apa Stereotype. stereotype. Sebelum berangkat kan sudah ada tuh namanya stereotype tentang orang bangsa Afrika tuh seperti ini, jahat, bisa melakukan kejahatan, kriminal, apa segala macam yang sudah tidak bagus gitu. Sudah tidak bagus, namun semuanya tuh luntur ketika saya bertemu dengan orang-orangnya. Begitu mereka ramah dalam menjamu kami, menerima kami, dan anak-anaknya tuh benar-benar mengasihi kami. Kami nggak ngerti bahasa mereka, tapi kami tahu mereka mengasihi kami, saya dan tim, itu dari cara mereka memeluk kami, dari cara mereka memandang kami, dari cara mereka menanyakan nama kami. Como se chama? Como se chama? Artinya dalam bahasa Portugis artinya siapa nama kamu? Terus saya bilang, chama-me Tania, nama saya Tania. Terus mereka langsung kayak, Tania! Dan mereka langsung senyum, mereka langsung peluk. Mereka benar-benar nerima yang benar-benar yang saya kaget. Orang yang saya jauh-jauh rencananya ingin memberikan kasih gitu, ternyata mereka juga memberikan kasih. Itu sangat-sangat indah, sangat-sangat luar biasa ikatan antar bangsa seperti itu. Dari situ juga kami pergi dari kampung ke kampung, kita melakukan aksi sosial bersama. Di situ saya melihat ada perubahan-perubahan wajah ketika mereka melihat kami datang. Kasih yang kami membawa kesegaran gitu, kesegaran di wajah mereka yang mungkin mukanya agak sedikit tegang gitu ya, tapi mereka bisa tersenyum akhirnya. Itu merupakan suatu sukacita tersendiri ya. Dan selain itu, di saat yang bersamaan, herannya saya lagi di negara orang lain, tapi nasionalisme saya bertumbuh. Entah kenapa saya lebih cinta Indonesia, entah kenapa saya bangga menjadi orang Indonesia, sangat-sangat bangga. Saya bawa bendera Indonesia, saya bilang saya dari Indonesia, dan mereka nanya, Indonesia di mana? Oh, Indonesia di Asia. Dan mereka bilang, oh Asia, oh Indonesia, Indonesia. Mereka ngomong seperti itu. Nasionalisme saya bertumbuh. Dari hal ini, saya mendapatkan satu pelajaran penting. Yang pertama, ikutin aja kata hatimu gitu. Mau orang ngomong seperti apa, ikutin aja. Ya kalau kamu mau pergi, kamu seperti ini, kamu orangnya mau memberikan kasih, ya ikutin aja, berikan kasih. Mau orang ngomongin apa, tetap aja pergi gitu. Itu satu. Yang kedua, saya lihat betapa kasih tanpa batas. Kasih nggak perlu tahu bahasa, kasih nggak perlu tahu kebudayaan, kasih nggak perlu tahu stereotype. Kasih hanya dilakukan, kasih hanya diceritakan lewat ekspresi wajah, itu sudah menunjukkan kasih. Dan yang ketiga, indahnya berbagi sesama bangsa. Dan yang keempat adalah, dan yang paling penting, nasionalisme. Pada akhirnya, karena itu, marilah berbagi kasih, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan seseorang ketika kita berani untuk memberikan kasih kepada mereka. Sekian dari saya, beginilah kehidupan saya. Bisa dikatakan, kalau tanya tentang kehidupan sosial, kehidupan untuk memberi, jangan ragu-ragu, saya pasti pingin selalu ikut dalam bagian partisipasi itu, karena emang itulah saya. Dan inilah perkenalan diri saya. Terima kasih sudah mendengarkannya. Sampai berjumpa di program berikutnya.